Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kami kelompok 4 dengan anggota saya Mega Rahmawati Internisti NPM 20 10 10 20 64 dan teman saya Divania Pungki Sabita NPM 20 10 10 20 66 serta Karina Dwi Saputri NPM 20 10 10 20 68 akan melakukan presentasi. Kelompok kami akan memaparkan materi mengenai audit siklus pengeluaran kas, yang mana materi tersebut adalah kelanjutan dari kelompok sebelumnya dengan materi yang sama. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke pertimbangan aktivitas pengendalian transaksi pembelian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi pengeluaran kas dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan yang pertama, yaitu review kinerja, yang mana hal ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dari transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas dibandingkan dengan anggaran atau prakiraan pengeluaran kas atas periode sebelumnya. Untuk yang kedua yaitu pengelolaan informasi, di mana dikelompokkan untuk aktivitas pengendalian jenis ini adalah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Untuk yang selanjutnya yaitu pengendalian fisik, yang mana mencakup keamanan fisik aktiva yang dikelola yakni kas, termasuk penjagaan fasilitas yang terlindungi. Untuk yang terakhir yaitu pemisahan tugas yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan atau kesempatan orang untuk berbuat curang. Untuk yang selanjutnya di sini ada beberapa dokumen dan catatan yang akan dipakai dalam transaksi pembelian. Yang mana dokumen di sini ada 11, yaitu yang pertama permintaan pembelian, yang kedua order pembelian, yang ketiga laporan penerimaan barang, yang keempat faktur atau invoice dari pemasok, yang kelima voucher, yang keenam ringkasan voucher, register voucher untuk yang ketujuh. Lalu selanjutnya ada laporan pelangganan bulanan dari pemasok. Selanjutnya buku pembantu utang dagang. Yang ke-10 ada arsip voucher belum dibayar, dan yang terakhir yaitu arsip voucher yang sudah dibayar. Baik, di sini apabila perusahaan menggunakan sistem pengolahan data elektronis, maka terdapat juga beberapa elemen seperti berikut ini. Yang pertama ada file order pembelian. File ini digunakan sebagai tempat pemasukan data order pembelian. Untuk yang kedua, file transaksi pembelian. Apabila barang yang dibeli sudah diterima, maka data tersebut dimasukkan ke dalam file ini. Untuk yang terakhir yaitu file master uang dagang, yaitu file komputer yang berisi data mengenai utang yang belum dibayar. Selanjutnya mengenai penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Di sini penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu melakukan review pendahuluan. Tujuan utama review pendahuluan adalah menentukan apakah pemahaman terhadap sistem pengendalian intern dapat digunakan untuk membatasi uji substantif siklus pengeluaran. Jika dalam review pendahuluan didapati bahwa pengendalian yang ada tidak mencukupi, maka auditor tidak akan membatasi uji substantifnya. Untuk yang kedua yaitu dokumentasi sistem. Siklus pengeluaran perusahaan dapat didokumentasikan dengan menggunakan flowchart, kuesioner, atau deskripsi naratif. Yang ketiga, melakukan proses transaksi atau transaction walkthrough, yang mana untuk menguatkan pemahaman pada sistem flowchart, auditor dapat memilih salah satu voucher yang telah dilunasi secara random. Untuk yang keempat, yang terakhir yaitu menentukan apakah pengendalian intern dapat diandalkan. Sebagai contoh, auditor dapat mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana prosedur persetujuan atas permintaan pembelian dan order pembelian. Dokumentasi pemahaman dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner, flowchart, atau memori naratif. Di sini prosedur yang berkaitan dengan penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman ada 3, yaitu yang pertama review pendahuluan, yang kedua dokumentasi sistem, dan yang ketiga menganalisa alur transaksi. Penetapan resiko pengendalian. Salah saji atau pengendalian yang perlu dikembangkan auditor berdasar pengetahuannya atas pengolahan transaksi pembelian atau checklist standar milik kantor akuntan publiknya. Pengujian pengendalian yang dilakukan dapat menghasilkan bukti mengenai efektivitas rancangan dan operasi
pengendalian dalam transaksi pembelian. Pengujian pengendalian. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan untuk siklus pengeluaran dibedakan atas dua prosedur. Yang pertama ada pengujian pengendalian pembelian, dan yang kedua yaitu pengujian pengendalian penerimaan. Pertimbangan aktivitas pengendalian, transaksi pengeluaran kas. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk prosedur ini adalah A. Penggunaan cek bernomor urut. B. Penandatanganan cek harus mengawasi atau mengendalikan pengiriman atau penyerahan cek kepada pemasok. C. Cek yang harus diserahkan berisi jumlah rupiah yang sesuai dan harus dicegah penandatanganan dan penyerahan cek yang tidak menyebutkan jumlah rupiah. D. Pengecekan independen terhadap persetujuan total cek yang dikeluarkan dengan sekumpulan voucher yang diproses untuk pembayaran. E. Voucher dan dokumen pendukung dicap atau ditandai saat cek ditandatangani. F. Penandatanganan cek yang berwenang harus memastikan bahwa tiap-tiap cek sesuai voucher baik dalam nama maupun jumlah uang yang harus dibayarkan. G. Pengecekan independen oleh supervisor akunting atas kesesuaian jumlah yang dijurnal dan diposting dengan ringkasan cek yang diterima dari bagian keuangan. H. Pengecekan independen atas ketetapan pencatatan dengan cara membandingkan secara periodik tanggal jurnal pengeluaran kas dengan tanggal pada tembusan cek. Dan yang terakhir, pelaksanaan rekonsiliasi bank secara independen. Dokumen dan catatan. Dalam transaksi pengeluaran kas, dokumen dan catatan yang dipakai adalah 1. Cek, yaitu suatu formulir yang dapat digunakan perusahaan untuk memerintahkan bank membayar sejumlah uang kepada nama yang tercantum pada cek atau pembawa cek. 2. Ringkasan cek, yaitu dokumen yang digunakan untuk melaporkan total jumlah cek yang telah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu ataupun dalam suatu kelompok cek tertentu. 3. File transaksi pengeluaran kas, yaitu file komputer yang berisi informasi pengeluaran kas termasuk pembayaran kepada pemasok. Yang keempat yaitu jurnal pengeluaran kas, atau catatan akuntansi ini digunakan untuk merekam pengeluaran kas melalui cek kepada pemasok atau pihak lain. Yang selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi yang terlibat ada dua, yaitu fungsi pembayaran utang dan fungsi pencatatan pengeluaran kas. Yang akan kita bahas pertama yaitu fungsi pembayaran utang. Bagian atau departemen utang pada umumnya bertanggung jawab untuk menentukan atau memastikan bahwa voucher yang belum dibayar diproses sebagaimana mestinya. Pembayaran harus dilakukan pada tanggal batas waktu pembayaran. Yang kedua, fungsi pencatatan pengeluaran kas. Pada sistem manual, personel akunting menjurnal pengeluaran kas atas cek yang dikeluarkan. Personel tersebut tidak boleh terlibat atau berpartisipasi dalam transaksi pembelian dan penyiapan serta pengeluaran cek. Penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara, observasi, menelaah dokumen, atau menelaah kembali pengalaman auditor pada audit periode sebelumnya dengan klien tersebut. Dokumentasi pemahaman dilakukan dengan menggunakan kuesioner, flowchart, atau memo, atau uraian tertulis naratif. Penetapan risiko pengendalian. A. Pembayaran utang. Untuk salah saji potensial, 1. Dikeluarkan atas pembelian tanpa otorisasi. 2. Sebuah voucher dibayar 2 kali. Untuk pengendalian yang perlu, 1. Penandatangan cek menelaah voucher dan dokumen pendukung. 2. Voucher dan dokumen pendukung dicap lunas apabila telah dibuatkan ceknya. Untuk pengujian pengendalian, 1. Mengamati penandatangan cek melaksanakan pengecekan dokumen pendukung. Yang kedua, memeriksa keberadaan cap lunas atas cek terbayar. B. Pencatatan pengeluaran kas. Untuk salah saji potensial, 1. Pengeluaran cek tidak dicatat. 2. Kesalahan dibuat dalam pencatatan cek. Kemudian pengendalian yang perlu. 1. Penggunaan cek bernomor urut. Yang kedua, adanya rekonsiliasi bank independen secara periodik. Kemudian ada pengujian pengendalian.
memeriksa bukti penggunaan cek bernomor urut, dan memeriksa rekonsiliasi bank. Kemudian ada pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian, pengeluaran kas, dan pencatatan meliputi langkah-langkah berikut. 1. Untuk setiap sampel voucher, mintakan cancel check. 2. Memeriksa cancel check untuk melihat apakah telah ada tanda tangan yang sah. Yang ketiga, membandingkan voucher dengan cancel check, serta memeriksa nomor, tanggal, dan penerimaan cek dan jumlah. Yang keempat, mengusut voucher dan cancel check ke pepostingan ke buku pembantu utang dagang dan penjurnalan dalam register. 5. Mendokumentasikan setiap temuan penyimpangan yang diperoleh melalui keempat langkah di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.